Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8C, D, dan E ya. Hari ini kita belajar materi prakarya lagi, tetap pada materi kerajinan bahan lunak. Ingat materi pertama yang Ibu berikan, yaitu kerajinan bahan lunak. Yang poin terpentingnya adalah Ibu sudah menjelaskan apa itu kerajinan, contoh bahan dasar yang digunakan untuk kerajinan bahan lunak itu dari apa saja, terus contoh produk dari bahan lunak itu apa saja ya. Kali ini Ibu akan mengulas lagi tentang kerajinan bahan lunak lebih mendalam lagi ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu prinsip kerajinan dari bahan lunak. Nah, apa saja yang harus kita ketahui untuk membuat bahan lunak ya, membuat bahan lunak itu ya. Latar belakangnya ya, Indonesia negara kita itu kaya akan kerajinan seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu ya. Dan yang terpenting kalian harus tahu beragam benda kerajinan dari bahan lunak itu ada dua, yaitu kerajinan dari bahan lunak alam dan ada kerajinan dari bahan lunak buatan ya. Dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan ya. Kalian bisa sambil lihat materinya PDF ini ya. Bahan-bahan yang bisa digunakan bisa berupa apa saja. Bahan dasar dari kerajinan bahan lunak yaitu ada tanah liat, getah, kemudian kertas, karton, polimer itu ya, kalian bisa baca, plastisin, parafin, plastik, gips, semen ya, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit ya. Itu termasuk bahan dasar dari kerajinan bahan lunak. Nah, kemudian kalau sudah tahu bahan dasarnya, terus teknik atau caranya bagaimana sih untuk membuat kerajinan bahan lunak? Caranya bervariasi ya, diantaranya bisa dengan teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk ya. Lanjut ya. Ada beberapa prinsip dalam membuat kerajinan. Yang pertama, kerajinan tangan ya. Ada kerajinan tangan tentunya dibuat dengan tangan ya. Bisa diproduksi banyak oleh siapa? Kalau bisa memproduksi kerajinan dalam jumlah banyak yaitu seorang pengrajin ya, dengan mengandalkan tangan. Kalau industri biasanya bertumpu pada mesin. Nah, lanjut ya. Nah, keterampilan teknik pembuatan yang kedua ya, prinsipnya dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan keterampilan ya, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kekhasan tangan ya, sehingga ada unsur estetika. Nah, yang ketiga prinsip kerajinan itu kedaerahan atau tradisional, yaitu mempunyai nilai praktis, dibuat dengan keterampilan tangan tapi dipengaruhi oleh adat istiadat setempat ya. Nah, kita lanjut. Kerajinan dari bahan lunak merupakan proses kerajinan menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan itu sengaja dibuat secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya ya. Aspek pemaduan di sini maksudnya penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk berbeda tapi terpadu dengan bahan dasar lainnya. Nah, jenis karya itu ada dibuat itu berdasarkan manfaatnya ya. Kenapa suatu karya itu dibuat, kerajinan itu dibuat? Pasti ada manfaatnya. Yang pertama, kelengkapan busana atau produk kerajinan bahan lunak dibuat untuk mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik di dalam menggunakan busananya. Misalnya contoh-contoh dalam produk aksesoris seperti galung, gelang ya, kalung, gelang, bros, dan cincin. Produk itu dibuat, karya itu dibuat karena difungsikan
untuk melengkapi suatu benda, misalnya kotak tisu dilengkapi dengan hiasan keramik bagian mukanya atau dihiasi dengan kain flanel, macam-macam ya untuk kelengkapan. Kemudian kenapa karya itu dibuat lagi? Biasanya untuk kelengkapan rumah. Misalnya itu seperti ada di gambar untuk kelengkapan supaya penampilan depan rumah itu semakin indah dengan ada pancuran airnya dari patung tersebut. Bisa lagi suatu karya itu untuk kelengkapan ritual atau upacara adat ya. Bervariasi, contohnya lilin. Lilin itu banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan itu merupakan bahan dasar kerajinan lunak ya. Nah, berdasarkan prinsipnya di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk berikut ya. Bisa menambah keindahan ya, memberi kekhasan pada suatu benda ya, merupakan pertanda atau simbol ya, sebagai bagian dari karya seni. Bisa ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kerajinan dari bahan lunak itu, produk kerajinannya ada bahan lunak dari alam seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, dari bahan lunak alam itu ada contohnya adalah tanah liat ya. Bisa kalian baca, tanah liat itu warnanya beragam ya. Warna netral seperti tanah yaitu coklat ya. Bisa dibuat bentuk-bentuk seperti patung ya, bentuk-bentuk orang seperti itu ya, tanah liat. Terus bahan lunak alam yang kedua adalah kulit ya, kulit yang berasal dari kulit hewan sehingga mudah dibentuk ya, biasanya warnanya hitam, putih, coklat ya. Kemudian kulit itu tidak tahan air, negatifnya ya, jika terkena air mudah rusak. Kemudian bahan lunak alam yang ketiga itu adalah getah nyatu ya. Getah nyatu itu apa sih ya? Merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih ya. Nah, kemudian ada lagi bahan ini ya, floor clay. Ini bahan lunak buatan dari ini ya. Ini ternyata berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga mudah dibentuk ya. Nah, jika terkena air mudah rusak. Nah, sekarang kita masuk ke bahan lunak buatan ya. Bahan lunak buatan itu contohnya adalah polymer clay, fiberglass, lilin, dan gips, kemudian sabun ya. Bisa kalian baca karakteristik masing-masing bahan lunak buatan. Kalau polimer clay dan plastisin itu seperti apa ya. Nah, itu warnanya cerah. Kalau fiberglass itu strukturnya cair ya. Kemudian lilin berwujud padat, tapi kalau dipanaskan maka akan mencair. Kemudian ada lagi gips ya, adalah berbentuk bubuk, bisa menjadi adonan yang kental. Kemudian ada lagi sabun. Sabun itu merupakan bahan lunak buatan ya. Nah, itu berbentuk padat, jika diparut atau dihaluskan jadi berbentuk seperti floor clay ya, seperti ini ya. Floor clay yang seperti di atas tadi itu seperti adonan tepung ya. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.